Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Ternyata begini pertolongan Al-Quran di alam kubur bagi yang senantiasa membacanya. Setiap makhluk hidup di dunia ini sudah pasti akan mengalami dan merasakan kematian. Karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia di dunia dan menjadi awal kehidupan sebelum kelak hidup di akhirat. Sebagai umat Islam, hendaknya kita mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan agar terhindar dari siksa, baik dalam kubur maupun kelak di alam akhirat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang-orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi siapapun yang membaca dan memahaminya. Selain itu, ternyata Al-Quran juga akan memberikan pertolongan di hari kiamat kelak bagi siapapun yang membacanya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pegangan atau pedoman hidup bagi umat manusia di dunia. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran pasti hatinya akan selalu merasa tenang dan damai, karena dia selalu merasakan kedekatannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, orang yang senantiasa membaca dan memahami Al-Quran akan diberikan pertolongan berupa penerang sampai ia akan masuk ke dalam surga kelak. Sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bahkan pula yang lainnya." Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib Asyara Ihya. Dalam riwayat lainnya, dikisahkan pula bahwa Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya kelak di alam kubur. Sabda Nabi Rasulullah SAW, "Sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada satupun dari kitab Allah yang dihafalnya daripada Tabarokah surat Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan dalam alam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surat Tabarokah atau Al-Mulk menghalanginya, sehingga malaikat itu berkata, 'Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitab Allah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dan dia, dan juga bagi diriku terhadap sesuatu kemudaratan dan juga kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya untuk dia.' Maka surat itu berangkat menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata memohon, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu dia mempelajariku dan membacaku serta menghafalkanku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu.' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, 'Sekarang pergilah, sesungguhnya aku telah menyerahkan kepadamu, dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat baginya.' Kemudian surat itu kembali dan mengusir malaikat Mungkar dan Nakir.
lalu menghafal surat tersebut, bangkit dengan keadaan senang hati karena tidak mengalami siksa apapun dari malaikat tersebut. Kemudian surat itu meletakkan ke mulut lelaki itu dan berkata, "Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini senantiasa digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang kepada dada ini. Barangkali dada ini senantiasa digunakan untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali kedua kaki ini senantiasa digunakan untuk berdiri membacaku." Surat tersebut menghibur lelaki tersebut di alam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa ketakutan. Anas ibnu Malik radhiyallahu an melanjutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan ini, maka tidak ada seorang pun, baik anak kecil atau orang dewasa, atau budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajari dan menghafalkannya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi nama sebutan Al-Musyiyad, surat yang menyelamatkan. Demikianlah penjelasan tentang pertolongan Al-Quran di alam kubur bagi siapa saja yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Ada juga kisah seorang yang bebas dari siksa kubur karena sholawat Nabi. Suatu hari, seorang ibu tua mendatangi Imam Al-Hasan Al-Basri. Ia baru saja ditinggal mati anak yang perempuan. Kepada Al-Hasan Al-Basri, ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya. Ia merasa kehilangan. Ia ingin mengetahui keadaan si anak. Ia ingin berjumpa dengan anaknya meski dalam mimpi. Al-Hasan Al-Basri memahami perasaan yang dialami tamu tersebut. Ia kemudian menyarankan si ibu untuk melakukan sembahyang 4 rakaat setelah sembahyang Isya. Bacalah surat Al-Hakumut Takasur setiap kali rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah. Lalu berbaringlah, bacalah salawat Nabi hingga kau tertidur. Perempuan itu mendengarkan baik-baik fatwa Al-Hasan Al-Basri. Ia segera pulang dan menjalankan fatwa tersebut. Terjadilah apa yang dikehendaki si ibu. Ia dapat berjumpa dengan anaknya perempuan yang telah meninggal. Tapi ia begitu terkejut melihat anaknya terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur. Bangun tidur, ia kembali menemui Al-Hasan Al-Basri. Ia mengabarkan kondisi anaknya di alam barzah. Mendengar cerita si ibu, Al-Hasan Al-Basri pun sempat gelisah dan bimbang sesaat. Al-Hasan Al-Basri menyarankan tamunya untuk bersedekah yang amalannya dihadiahkan untuk ahli kubur yang dimaksud. Ibu tersebut pulang. Ia mengikuti saran Al-Hasan Al-Basri. Benar saja, kondisi anaknya berubah di alam kubur. Tetapi kali ini, Al-Hasan Al-Basri yang justru bermimpi bertemu dengan anak perempuan tersebut. Pada malam itu, Al-Hasan Al-Basri seperti berada di taman surga yang terdapat sofa bagus di dalamnya. Di taman itu, Al-Hasan Al-Basri melihat seorang perempuan muda yang cantik dengan mahkota cahaya di kepala. "Apakah Tuan mengenal saya?" Perempuan muda itu menyapa Al-Hasan Al-Basri. "Tidak, aku putri dari seorang ibu tua yang mengunjungi Tuan." "Iya, tapi bukan seperti ini. Sebaik ini ibumu menceritakan kondisimu," kata Al-Hasan Al-Basri terheran. "Tuan benar, kemarin-kemarin keadaanku memang demikian, buruk dan tersiksa. Lalu dengan apa engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini?" "Di alam barzah kami berjumlah 70.000 orang menerima siksa kubur. Tetapi suatu hari ada seorang saleh yang baik hati melewati pemakaman kami. Ia membaca salat Nabi sekali dan menghadiahkan pahalanya untuk kami, sehingga Allah membebaskan kami dari siksa tersebut melalui keberkahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keadaanku sampai berubah 180 derajat menjadi lebih baik. Seperti Tuan lihat sekarang," jawab perempuan tersebut. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.